Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perluasan makna, mata kuliah semantik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Materi yang pertama yaitu tentang perubahan makna. Perubahan makna mencakup perluasan, pembatasan, pelemahan, pengaburan, dan pergeseran makna yang tampak di dalam penggunaan bahasa menurut Manaf tahun 2010 halaman 106. Perubahan makna adalah berubahnya makna suatu leksem atau satuan-satuan leksikal. Perubahan makna tersebut dapat berupa perubahan konsep atau perubahan nilai rasa. Materi selanjutnya yaitu tentang perluasan makna. Perluasan makna adalah proses pemaknaan suatu contoh kata dasar yang semula bermakna khusus menjadi bermakna umum atau luas. Adapun beberapa faktor terjadinya perluasan makna, antara lain proses gramatikal. Perluasan makna ini masih satu dalam lingkup perubahan makna. Makna suatu bahasa dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor oleh pemakai bahasa tersebut. Adapun contoh dari perluasan makna, yaitu berawal dari kata ibu. Makna kata ini pada awalnya adalah sebutan untuk perempuan yang sudah melahirkan anak. Namun, sekarang kata ibu mengalami perluasan makna yang memiliki arti sebutan bagi semua wanita yang lebih tua. Contoh, sejak suaminya meninggal, Ibu Amirah menjadi tulang punggung keluarganya. Dan contoh yang kedua, para ibu PKK mengadakan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi di balai desa. Materi selanjutnya yaitu tentang makna literal. Makna literal dan non-literal, pada umumnya istilah arti literal diberi pengertian secara teoretis sebagai arti pada tataran tipe kalimat. Menurut Bord, tahun 2004, Recanati 2004, makna literal atau makna harfiah adalah arti kata sebagaimana aslinya atau asalnya. Karena arti ini biasa juga disebut makna leksikal atau arti yang paling mendasar. Makna harfiah menjelaskan bahwa makna leksikal ialah makna kata secara lepas, tanpa kaitan dengan kata yang lain dalam sebuah konstruksi. Materi selanjutnya yaitu tentang makna non-literal. Makna non-literal adalah makna yang tidak seperti yang diungkapkan. Artinya, makna yang terkandung dalam ungkapan atau kalimat tersebut adalah tersirat atau tersembunyi. Penggunaan kata oleh penutur yang dengan sengaja memberikan sesuatu secara tidak langsung dengan maksud agar memperoleh efek tertentu, maka non-literal juga disebut makna figuratif. Dalam bukunya, Said, tahun 2003, halaman 15. Adapun contoh dari makna literal dan non-literal sebagai berikut. Apabila kita di tengah perjalanan kehilangan kesempatan makan siang, lalu penutur menyatakan, yang pertama, saya lapar sekali. Pembicaraan menggunakan bahasa secara literal, tetapi bila untuk lebih menegaskannya mengatakan, yang kedua, perut saya keroncongan, maka ia menggunakan bahasanya secara tidak literal. Ujaran kedua itu tidak dapat diartikan menurut makna. Berdasar makna kata-kata secara harfiahnya, melainkan rasa lapar sudah dialihkan ke bunyi perut akibat kelaparan. Perut berbunyi seperti musik keroncong. Dengan kata lain, makna kedua ini bukan lagi makna literal. Cruz dalam bukunya tahun 2009 halaman 199 menyebut pemindahan makna lapar ke keroncongan semacam itu disebut ekstensi makna. Sedangkan G.R. Aerts dalam bukunya tahun 2010 halaman 26
melakukan tipologi perubahan makna serta melakukan pengelompokan tipe perubahannya. Materi selanjutnya yaitu tentang generalisasi. Dalam bukunya Rahman tahun 2003 halaman 15 mengatakan bahwa generalisasi adalah proses penarikan kesimpulan dimulai dengan memeriksa keadaan khusus menuju kesimpulan umum. Penalaran tersebut mencakup pengamatan contoh-contoh khusus dan menemukan pola atau aturan yang melandasinya. Generalisasi adalah proses perbedaan makna dari sesuatu yang asalnya bermakna khusus dijadikan untuk menunjuk makna dari sesuatu yang lebih umum. Sebaliknya, terjadi perubahan makna yang lebih umum. Yang pertama disebut proses general, yang perubahan makna generalisasi perbedaan makna seperti itu, yakni terjadinya kata bermakna harus menjadi bermakna umum. Disebut proses generalisasi. Misalnya, kata virus yang hanya berhubungan dengan penyakit, sekarang menjadi kata umum mengartikan semua yang mengganggu dan menghambat kelancaran pengerjaan sesuatu, misalnya virus komputer, virus masyarakat, dan lain sebagainya. Macam-macam generalisasi. Macam-macam generalisasi dibagi menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Yang pertama, generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki, misalnya sensus. Contoh generalisasi sempurna yaitu setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31 hari. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Yang kedua adalah generalisasi tidak sempurna. Adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki dan diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Misalnya, pria di Indonesia suka memakai celana bahan. Contoh generalisasi tidak sempurna yaitu kita menyelidiki siswa SMP sangat antusias membaca buku di perpustakaan. Kemudian disimpulkan bahwa siswa SMP adalah siswa yang sangat antusias membaca buku di perpustakaan. Kesimpulannya adalah generalisasi tidak sempurna atau sebagian, karena kesimpulan yang didapat belum tentu benar, sebab tidak semua siswa belum tentu antusias membaca buku di perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu tentang spesifikasi. Spesifikasi dan generalisasi adalah tipe perubahan makna leksikal dengan cara salah satu makna unsur leksikal dikembangkan ke makna baru yang masih berhubungan dengan makna lama, baik perhubungan yang bersifat subordinatif maupun superordinatif. Spesialisasi berarti makna baru berupa bawahan makna lama. Perubahan makna spesialisasi dapat diartikan sebagai penyempitan makna. Spesialisasi atau penyempitan makna adalah keadaan atau gejala di mana sebuah kata yang mulanya memiliki makna yang luas, namun kini telah mengalami penyempitan makna. Adapun contoh dari spesifikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, ruangan meditasi sengaja didesain sedemikian rupa dan diberi bau yang khas bertujuan agar mampu memberi rasa tenang kepada seseorang yang berada di dalamnya. Contoh kedua, mayat yang ditemukan di pinggir sungai itu sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Kata bau pada kalimat pertama berarti aroma, dengan pengertian yang luas. Sedangkan kata bau pada kalimat kedua berarti aroma busuk. Simpulan. Kesimpulan pada materi tersebut adalah di mana perubahan makna ini memiliki lingkup yang luas. Dalam perubahan makna ini, perluasan makna terdapat di dalam lingkup perubahan makna. Dalam perluasan makna, ada beberapa unsur yang mencakup di dalamnya, yaitu terdiri dari makna literal dan non-literal, generalisasi, dan spesifikasi.